Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Saudaraku, firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus ini mengingatkan orang-orang percaya agar ketika mereka mendengar informasi tentang sesuatu hal, tidak langsung menelannya mentah-mentah, melainkan mencernanya, menyelidikinya, dan kemudian baru membuat kesimpulan. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan? Karena saat kita menerima informasi, terutama informasi yang negatif, itu cenderung berdampak negatif pula. Karena itu kita perlu mencernanya dengan sangat teliti, menimbang-nimbangnya agar informasi yang kita terima itu dapat kita telaah dengan baik, dan pada akhirnya kita dapat membuat kesimpulan yang tepat dan benar. Untuk memahami firman Tuhan di atas, ada sebuah kisah yang menarik pada zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, ada seorang terpelajar yang terkenal memiliki intelektual yang cerdas dan reputasinya sangat luar biasa. Ia adalah Sokrates. Suatu hari, seorang laki-laki berjumpa dengan Sokrates dan berkata, "Tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda?" Mendengar informasi itu, Sokrates buru-buru menjawab, "Tunggu sebentar. Sebelum memberitahukan sesuatu, saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil. Ujian tersebut saya namakan ujian saringan 3 kali." Laki-laki itu kemudian menjawab, "Saringan 3 kali? Apa maksudnya?" Sokrates kemudian berkata, "Sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya, mungkin merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan Anda katakan itu. Itulah kenapa saya menyebutnya ujian saringan 3 kali. Saringan yang pertama adalah kebenaran. Sudah yakinkah Anda bahwa informasi yang Anda mau sampaikan kepada saya itu adalah informasi yang valid atau benar?" Laki-laki itu kemudian menjawab, "Tidak, belum tentu benar, karena saya belum tahu kebenarannya. Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda." "Baiklah kalau begitu," kata Sokrates. "Jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Sekarang mari kita coba dengan saringan yang kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan kepada saya mengenai teman saya itu adalah sesuatu yang baik?" Pria itu menjawab, "Tidak, sebaliknya ini mengenai sesuatu yang buruk." Lalu Sokrates menjawab, "Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai teman saya, tetapi Anda tidak yakin kalau itu benar. Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, yaitu kegunaan. Apakah yang Anda ingin katakan kepada saya itu sesuatu yang berguna buat saya?" Pria itu menjawab, "Tidak, sesungguhnya tidak sama sekali." Lalu dengan tegas Sokrates berkata, "Kalau begitu, jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut tidak benar, juga tidak baik, bahkan tidak berguna untuk saya, kenapa Anda ingin menceritakannya kepada saya?" Mendengar jawaban Sokrates itu, laki-laki tersebut merasa malu dan pergi meninggalkannya. Saudaraku, kisah di atas ingin memberitahu kita betapa kita perlu menyaring setiap informasi dengan teliti.
Jangan sampai informasi yang kita terima itu tidak benar, bukan sesuatu yang baik untuk kita, dan tidak ada gunanya. Sebaiknya kita tidak perlu merespon informasi tersebut. Agar apa, saudaraku? Agar diri kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik mengenai orang lain, juga mengenai diri kita sendiri. Terlebih di era digital, di mana saat ini media sosial begitu marak di HP kita. Kita harus lebih hati-hati dan waspada lagi, sebab tidak semua informasi yang kita terima di media sosial itu benar adanya, lalu kemudian berdampak baik kepada kita dan juga berguna buat hidup kita. Jangan sampai berita-berita atau informasi-informasi di media sosial kita itu membawa kita menjadi pribadi yang buruk. Sebab yang sering kali terjadi, saudaraku, kita belum tahu kebenarannya, kita sudah menghakimi orang lain. Kita belum tahu fakta yang sebenarnya, kita sudah membuat kesimpulan-kesimpulan yang seringkali memojokkan orang lain, yang seringkali melukai orang lain dengan kata-kata kita di media sosial. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan bullying terhadap seseorang dan merugikan orang itu. Dan karena hal itu, saudaraku, tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang jahat pada orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan kali ini menasihati kita agar kita cepat mendengar tetapi lambat di dalam berkata-kata. Dengar dengan baik, cerna dengan baik, barulah kita kemudian membuat kesimpulan yang tepat. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bijaksana, baik di media sosial maupun di dunia nyata yang kita jalani, supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan dan olehnya kita memuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami dan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyediakan telinga kami untuk mendengar dengan baik, mendengar dengan teliti, agar kami tidak terjebak oleh berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan yang bisa membawa kami kepada kehancuran. Bantulah kami, tolonglah kami, supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani hidup ini, dan biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Penderitaan-Mu, Kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besar